Oh, masih terputus. Ya, maaf ini baru keluar dari kelas sebelah langsung sampai kaur dari pagi. Full ya, Pak. Iya, nggak bisa ngelak lagi. Ya, begitulah. Itu pun tadi yang jam 1 saya geser lah, jam 1 saya masih di masjid. Untung bukan ini. Jam 1 akhirnya setengah 2. Nah, terus lanjut ini Pak Rodi CS. Ya, kemarin nguji ya full sambil lari besok ke sana-sana. Tahu-tahu Jumat. Oke, baik. Saya ngecek tugas. Tugasnya dulu, saya cek dulu. Assessment Pak Rodi, saya masukkan dulu. Evaluasi Pak Rodi. Nah, berikutnya Bu Siska. Bu Siska, Bu Ulfa. Belajar. Bu Lina Simbolon.
Evaluasi sudah masuk. Saya cek dulu. Satu, evaluasi Bulina Simbolon. Terus Pak Rodi. Kemudian Bu Siska. Kemudian Bu Sola. Kemudian Bu Ulfa. Siapa lagi ya belum? Oh, Bu Lina P ya Bu, belum. Sudah Pak tadi. Sudah, Aku cek lagi. sudah masuk. Kebanyakan memo itu apa namanya tuh? Email aku nih kadang nyangkut ini Pak. Nyangkut ke mana? Entah. Perasaan aku tiap itu ngirim dengan Bapak nih pasti 2 kali 3 kali. Saya cek. Oh, salah Bu, belum ada itu. Di spam nggak ada. Ya ya Pak Di, nanti saya kirim. di ini belum ada. Sesuai itunya. Ya, nanti dikirim ngirim ke alamat yang lain nanti. Baik ke dua tiga. Kita lanjut evaluasi. Nah, supaya saya istirahat, minta tolong, minta tolong. Bisa ditampilkan salah satu siapa yang mau tampil gitu. Dari kita diskusikan bersama. Jadi kan membuat mengukur kemampuan, kemampuannya itu kita teorinya ditulis dulu, baru kemudian ke membuat soalnya. Jangan sampai membuat soal kemampuan berpikir kritis keliru, ternyata kemampuan berpikir kreatif atau kemampuan berpikir yang lain. Nah, gitu. Silahkan siapa yang ini aja, volunteer. Dipilihin Bapak aja, Pak. Oh, saya pilih aja. Iya, iya. Ya, Oke, saya pilih boleh juga. Hmm. Memang kalau kalau ini hmm, siapa ya kalau milih saya, ya lah, nggak tahu pokoknya saya pilih atau Bulina salah satu. Nah. Bulina Simbolon apa Bulina Purnama? Bulina Simbolon aja Pak. Oh ya, nah, sudah dapat suara terbanyak Bulina Simbolon. Oke, aman siap Bu Simbolon. Atau laki-laki sendiri, Pak. Parodi dulu. Oh, nanti berikutnya. Iya, saya cuman biar istirahat dulu sebentar nanti terus berikutnya bagian ini. Tapi kompak kok kelas ini, timnya ini. tes, masuk Pak suara saya Pak. Masuk. Masuk. Ya. Bu Linas yang ini aja ya, yang share ya. Iya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Tapi mohon maaf nanti Pak kalau ada kesalahan karena serempak juga bikin bab 1 Pak, bab 2 jadi kadang dibagi waktunya Pak. Nanti bab satu masuk bab dua gitu. Nggak apa-apa. Iya, jadi mana tesis juga PIPM juga Pak.
tambah juga, jadi mungkin nanti ada salah-salah, mohon maaf ya Pak. Dimaafkan. Izin share ya Bapak. Ya. Nih, sorry. Baik, selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Sore. Saya akan menyampaikan hasil dari tugas yang telah saya kerjakan. Soal yang kemarin adalah buat soal uraian untuk mengukur kemampuan. Nah, saya kemarin dapatnya adalah berpikir kreatif dengan pemahaman konsep. Eh, itu ciri-ciri pengertian, ciri-ciri indikator, kemudian soal, kemudian kisi-kisi dan juga untuk pedoman perskorannya dan jawabannya. Yang pertama adalah berpikir kreatif. Jadi di sini saya ambil definisinya dari beberapa jurnal dan juga beberapa eh, skripsi atau tesis. Ini dibacain semua, Pak, atau dilewatkan Yang saja? perlu, yang perlu saja. Jadi pengertiannya intinya bahwa berpikir kreatif itu adalah menciptakan atau menemukan ide atau gagasan atau pandangan baru, cara yang berbeda atau hubungan-hubungan untuk menemukan hubungan baru dalam memahami sesuatu atau memecahkan masalah. Jadi semua ini arahnya mirip dari para eh, yang saya ambil, yang saya kutip. Kemudian ada ciri-cirinya, ciri-ciri dan karakteristik di sini saya satukan. Jadi ada 4 tahap dalam berpikir kreatif, yaitu exploring, inventing, kemudian choosing, dan implementing. Ini dari 1 Maret 2018. Kemudian dalam Munandar menyatakan bahwa ciri-ciri kreativitas dibedakan menjadi 2, yaitu kognitif dan non-kognitif. Ini indikatornya Pak, indikator berpikir kreatif ada 4 menurut Mutiari dan Dewi 2021 ada kelancaran atau fluency, fleksibilitas atau flexibility, originalitas atau originality, elaborasi atau elaboration. Kelancaran itu deskripsinya adalah peserta didik mampu menghasilkan banyak gagasan atau jawaban yang relevan dan arus pemikiran peserta didik lancar. Kemudian kalau fleksibilitas, peserta didik mampu menghasilkan gagasan-gagasan yang seragam, mampu mengubah cara atau pendekatan dan arah pemikiran yang berbeda-beda. Kalau originalitas, peserta didik mampu memberikan jawaban yang tidak lazim, lain dari yang lain, dan jarang diberikan kebanyakan orang. Elaborasi, peserta didik mampu mengembangkan, menambah, memperkaya suatu gagasan, memperinci detail-detail, dan memperluas suatu gagasan. Kemudian dari yang lain juga sama, ada 4 juga indikatornya. Ada kelancaran, fleksibilitas, originalitas, dan elaborasi. Memang. Kemudian untuk soalnya, pertama kisi-kisinya, itu kisi-kisinya saya buat per indikator. Jadi satu soal, satu indikator. Yang pertama untuk kelancaran, tujuannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai pasangan rusuk sebidang dan tidak sebidang pada kubus. Levelnya menganalisis. Yang kedua, keluasan atau kelenturan. Peserta didik mampu menentukan volume balok dengan lebih dari satu cara menganalisis. Kemudian yang ketiga, keaslian atau originalitas, membuat soal dengan cara sendiri. Peserta didik mampu menjelaskan bangun ruang gabungan dusun dari kubus atau balok. Yang keempat, menambah atau melengkapi data agar suatu masalah dapat diselesaikan. Peserta didik mampu menentukan jenis bangun ruang dan ukurannya berdasarkan volume yang diketahui dan diselesaikan secara logis. Evaluasi. Ini contoh soalnya. Materinya kubus dan balok, Pak, kelas 9. Ya. Yang pertama, bidang diagonal merupakan bidang di dalam kubus yang dibuat melalui 2 buah rusuk yang saling sejajar dan tidak sebidang.
Contoh pasangan rusuk sebidang yaitu EHFG. Sedangkan contoh pasangan rusuk tidak sebidang yaitu EH dengan BC. Sebutkan pasangan rusuk yang sebidang selain contoh sekaligus sebutkan jumlah seluruhnya. Yang kedua, sebutkan pasangan rusuk tidak sebidang selain contoh dan sekaligus sebutkan jumlah seluruhnya. Itu untuk indikator yang pertama tadi. Untuk Yang fluency. kedua, iya, bentar, Pak, yang kedua. Fluency itu dapat Kelancaran. dengan banyak cara. Iya, Pak. Banyak cara. Coba-coba tadi. Banyak cara. Sebutkan pasangan Kembali rusun ya, Pak. yang sebidang selain contoh. Sekaligus sebutkan jumlah seluruhnya. Sebutkan pasangan rusuk tidak sebidang contoh. Hanya di luar itu. Oke lah. Artinya itu dengan banyak cara. Banyak cara. Lebih dari satu cara. Yang penting banyak. Dua pun sudah boleh. Oke, baik. Ya. Nomor dua. Dua, perhatikan gambar di bawah ini, berapakah volume bangun tersebut? Pikirkan beberapa kemungkinan cara atau langkah penyelesaian. Jadi ini ada bangun, Pak. Ini indikator apa ya tadi? Oh, fleksibel ya. Luas. Pak. Fleksibel Ya, itu kalau tadi banyak cara. Kalau fleksibel itu luas. menyusun beragam pertanyaan terhadap data yang diberikan dan menyelesaikan. Lebih dari satu cara. Sama dengan di atas. Kalau begitu. Nah, cara lebih dari satu. Coba. Ya, ya, ya. Peserta Belajar didik mampu dapat menghasilkan gagasan yang seragam, mampu mengubah cara atau pendekatan arah pemikiran yang berbeda. maksudnya gini Pak, itu menghitung volumenya itu bisa dari eh, dia lihat bangun kubus Kubusnya dulu, dipotong seperti itu Pak. eh, Iya, atau baloknya dulu, oh gitu ya. iya, iya Pak. Ya, ya. Bisa baloknya dulu, Atau kubusnya dulu. penuh, penuh nanti dikurangin sama yang kosong ini Pak. Gitu. Oh, oke. Ya. Oh, yang Soal nomor tiga keempat. ini, Mm-mm. susunlah soal cerita bangun ruang visi data, kubus dan balok dapat dibentuk dari bangun ruang visi data atau kubus dan balok lainnya. Sebutkan nama bangun penyusunnya. Ini originalitas, artinya peserta didik mampu memberikan jawaban yang tidak lazim lain dari yang lain dan jarang diberikan kebanyakan orang. Maksudnya dia mampu membuat soal dengan cara sendiri, Boleh. menjelaskan bangun ruang gabungan yang disusun dari kubus atau balok. Misalnya dia bikin soal sendiri, Pak, sesuai dengan Soal, arahan. ya, soalnya tadi membuat. Susunlah soal cerita sebuah bangun ruang cuci datar atau kubus dan balok yang dapat dibentuk dari bangun ruang kubus dan balok lainnya. Nah, itu Sebutkan maksudnya nama pertanyaannya. bangun Susunlah susun. soal cerita. Sebuah bangun ruang sisi datar, kubus dan balok dapat dibentuk dari bangun ruang Ini sisi mungkin maksudnya datar, kubus ke yang kubus lain dan mungkin, Pak. balok. Ya, itu rancu kan kayaknya ini kok.
Yang satu Iya. bangun sisi datar, kubus dan balok. Yang satunya itu bangun ruang sisi datar, kubus dan balok. Maksudnya kan terdapat ada dua bangun datar sisi dan balok lah kan. Ada Betul. bangun sisi dan balok. Kemudian buatlah bangun satu bangun yang terdiri dari kubus dan balok gitu ya. Ya, ya itu maksudnya Pak. Ini Oh, salah copy paste-nya Pak. ya, ini aja apa redaksinya, tapi tujuannya ke sana. Oke. Ya. Ah, Original, hmm. beda. Original, unik, kan baru, beda dengan yang lain kan gitu. Ya, yang keempat, Empat, bentar, Pak, yang keempat tadi elaborasi. Elaborasi ini adalah mengembangkan, menambah atau memperkaya suatu gagasan, memperinci detail dan memperluas suatu gagasan. Coba lihat. Empat. Ini, sebuah bangun ruang memiliki volume 144 cm kubik, tetapi bangun tersebut belum diketahui apakah kubus atau balok. Soalnya adalah tentukan kemungkinan jenis bangun ruang tersebut. Yang B, tentukan ukuran bangun ruang yang mungkin. Dan yang C, buktikan bahwa bangun ruang tersebut benar-benar memiliki volume 144 cm kubik. sebuah bangun ruang memiliki bangun volumenya, pokoknya ada bangun ruang volumenya segitu. Ya, Pak. Kemungkinan jenis bangun ruang tersebut. Oke, artinya terserah bangunnya kan gitu. Ya, Yang Pak. penting volumenya 144 gitu ya. Terserah juga misalnya ukurannya berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa sisinya. Oke. Penting Ya, ukuran volumenya 1,4. yang penting pokoknya pesenannya volumenya 144. Nah, Ya, Pak. ya, tentukan ukuran bangun ruang yang mungkin. Nah, ini buktikan bahwa bangun ruang tersebut benar-benar memiliki volume. Ya, itu memperjelas saja, tapi kuncinya adalah di A sebenarnya kan ya. Pak. Pokoknya volume segini, aku pesen volume segini, mau terserah bangunnya apa kan gitu kan. Pak. Nah ya, hanya memungkinkan. Baik ya Bu, sudah siang saya sambil ini aja, sambil memang sudah overload. Besok belum jam 7 lagi. Ya, Pak. Minggu depan kami ke kampus, Pak. Nah, ke kampus ya. Oke, siap. Nah, Ya, minggu depan. Berarti semester satu juga. Oh, rame nanti bakal minggu depan. kan apa, Pak? Serempak, Pak. Belum puasa. Ya, Iya kata Bu Epi bareng, Rempak rame-rame. ya. ya semester satu, iya. Semester tiga, iya. Semester dua nggak tahu. Seru tuh. Oh, mungkin bareng ya. Nanti Semester 2 kalau juga, Pak. kalau bareng bisa ada waktu kumpul sebentar itu, wah rame kan gitu kan. Ya, Pak. Apalagi semester 2 rame lihat, Pak. Kalau semester 1 rame ya, Pak? Rame daripada semester tiga. Paling dikit semester 3 ya, Pak. Semester Paling 3 dikit. Paling cuma dikit. 6 orang. Iya, Tiga ini kan yang 4 semester, Pak. Kalau semester 2 kan yang 3 semester. Jadi, iya, iya. Tapi semester tiga ini kompak. ya, Pak. Orangnya cuma 6 orang. Soalnya dikit, Pak. Jadi kompak kami, Pak. Iya, kalau sembunyi tak tanya tadi di semester dua ada yang Zoom gitu kan. Kok nggak muncul-muncul, saya tanya, panggil. Ini ada yang di belakang laptop, tolong di depan laptop gitu kan. Nah, dah lama nggak muncul, oh, berarti jaraknya 10 meter dari laptop, saya khawatirnya begitu. Artinya dihidupin langsung ditinggal kan. Nah, Sambil tidur nih. Iya, Pak. itu. Jadi kan terus pada muncul, muncul, muncul. Terus ada yang belum, oh berarti betul ada yang 10 meter dari laptopnya.
Iya, kami Ya. juga heran kok Pak dengan semester 2 tuh. Kok bisa-bisanya Zoom matikan itu on off cam. Oh ya pernah ikut ya, ikut ya. Iya, iya. Iya, kan ada Kami ini sekali. karena udah tua-tua ini Pak. Jadi kan kalau misalnya lagi orang ngomong nggak liatin kita kan Ya, nggak enak gitu Pak. Jadi itu udah ya, bikin perasaan. Udah lama jadi guru kan kalau anak-anak nggak perhatikan kan kita tersinggung nggak Pak. enak. Kayak gitulah mungkin. Oh iya memang. Iya. Ya itu sekedar cerita juga. Saya kan lama nggak di S1, ngajar di S1. Pertemuan pertama, oh ruangannya udah ketemu, udah di dalam kelas. Pertemuan kedua, ruangannya masih dikunci jam 8. Di situ ada sekitar 7 lah mahasiswa. Nggak, eh, apa, dia tuh nggak, apa namanya, ya diam aja. Saya datang itu diam aja. Di situ saya tanya, ini masih sekarang baru baru masuk kedua, ini mahasiswa matematika. Ya Pak, ini kuliah kuliah dengan saya. Ya Pak, jawabnya gitu. Kok kayak orang asing? Ada saya gituin aja. Kayak orang asing. Tapi saya juga heran. Lah, Ya. udah saya komentar gitu, cuma nanti berikutnya kan kalau nggak ada perubahan dikomentari lagi kan. Itu ya beda. Jadi gitu. Apalagi sekarang kan kalau zamannya online, ngomong berdua aja tidak melihat wajah tapi melihat HP masing-masing. Itu tantangan Bapak Ibu guru yang di sini juga itu. Ya Pak Rodi. Iya Pak. Iya, betul itu Pak. Iya. Banyak tantangannya sekarang Pak. Iya. Banyak Banyak yang kan. Para viral-viral distri guru nih. dilaporkan. Banyak yang viral-viral guru nih Pak. Nah, itu Heeh. Dikit-dikit viral. kenapa gajinya nggak diviralkan ya? Oh, Viral yang Pak. penting itu. Bayar BPJS Iya. 26 kali kami Pak. Iya. Sekali viral bayar BPJS. Iya, kadang-kadang itu ya kok ya tega gitu pemerintah itu. Masih lumayan dulu jadi dosen ini pertama kali saya cuma nggak dapat gaji 60.000 waktu itu. Itu kalau 25.000 setor ke saya rombongan untuk ini makan. Saya jadi bendahara rumah tangga waktu itu. Yang biasa merokok sudah berhenti nggak kuat merokok, nggak kuat beli. Itu itu pun kosnya disewakan oleh Unip zaman itu. Yang nggak betah ya pada pulang. Saya mau pulang sudah tanggung ya sudahlah. Ternyata sampai di sini 40 tahun. Gitu. Hanya Wow, bisa. 40 tahun. Nggak Nanti terasa dari Pak. kami belum Nggak terasa lahir ya Pak. Pak. Ya, Dari kami belum lahir Bapak sudah jadi dosen. nah itulah. Ya. Jadi, sudah ngajar cucu kan gitu kan. Ya. Nah, Iya. Jadi ya sudahlah. Pokoknya saya ya seneng aja ngajar. Kalau di lingkungan saya kan sudah pada pensiun. Kalau di kampus ini kan ketemu anak-anak muda, beda ngobrolnya. Oke, ya selingan. Lanjut Bu Lina. Pak, lanjut Pak. Ya, Pak, kemungkinan jawaban ini ya Pak. Karena kan tadi kan nggak jawabannya usah dari jawabannya. Oh, nggak usah Pak. Ya, Lanjut ke pemahaman konsep berarti ya Pak. ya, Ini pedoman pensolan. Pemahaman konsep sama seperti yang tadi, ada beberapa pengertian yang saya ambil ya. secara di jurnal dan juga dari buku, ciri-cirinya, dari sini. Sumbernya Yang dituliskan ya, apa Pak? sumber. Iya Pak, dituliskan. Ya, ya. Kemudian indikator, ini dari ada banyak banyak yang menyampaikan indikator, ada dari
Farudin, ada juga dari Wilda Niati, kemudian dari NCDM, kemudian dari Karunia. Oke. Jadi kebanyakan ini rata-rata ada 7 yang diambilnya indikator. Jadi di sini saya juga ambil 7. Jadi 7 soal juga berdasarkan indikator ya Pak. Ya, Pertama menjelaskan kembali, menentukan contoh dan bukan, mengklasifikasi, menghadirkan konsep, mengklasifikasikan objek, menggunakan dan menerapkan ide. Ya, ini mungkin banyak salah soal Pak. Pertama, ya, soal pertama, jelaskan dengan bahasamu sendiri apa yang dimaksud dengan bentuk aljabar dan sebutkan unsur-unsurnya. Ini untuk oke. menjelaskan kembali tadi. Kan menjelaskan bentuk aljabar kan gitu. Ya sudah, Ya, memenuhi konsep. Ya. unsur-unsurnya. Misalnya koefisien, apa, Ya, variabel koefisien. Yang kedua, dari bentuk berikut tentukan mana yang merupakan bentuk aljabar dan bukan bentuk aljabar. Yang menentukan contoh dengan bukan contoh. oke. Yang nomor 3, kelompokkan bentuk berikut menjadi suku 1 dan suku 2. Mengklasifikasikan objek menurut karakteristiknya, Pak. Jadi Ya, ada yang suku 1, suku 2, suku 3. Yang keempat, tuliskan bentuk aljabar dari pernyataan berikut. Suatu bilangan dikali 4, kemudian dikurangi 6. Suruh membuat ke bentuk aljabarnya. Menghadirkan konsep menjadi representasi matematis. Mampu mempresentasikan pernyataan verbal ke dalam bentuk aljabar. oke. Ya, merepresentasikan ya. Ya, dari verbal ke bentuk aljabar. Ya, Yang kelima, tentukan apakah bentuk 6x ditambah 2x dapat disederhanakan. Jelaskan alasanmu. Mengklasifikasi objek berdasarkan terpenuhi tidaknya persyaratan suatu konsep. Menentukan apakah suatu suku aljabar memenuhi syarat sebagai suku sejenis. Tadi kan 6x tambah 2x bisa disederhanakan atau tidak. Dia jawab kan bisa, alasannya apa? Karena mungkin salah satunya jawab sukunya sejenis atau variabelnya sama, pangkat dari variabelnya sama-sama pangkat 1. Mungkin gitu Pak jawabannya dari anak-anak. Yang kelima. oke, ya. Soal yang keenam, sederhanakan bentuk aljabar berikut. Ini menggunakan, memakai, dan menentukan suatu prosedur atau operasi. Menghitung operasinya, Pak. Ini kebetulan hanya operasi pengurangan dan penjumlahan. Ya, Saya ada perkalian pembagian juga ya, Pak. ya, betul. Yang ketujuh, umur Andi adalah X tahun. Umur Budi 5 tahun lebih tua dari Andi. Tuliskan bentuk aljabarnya. Ini ke menerapkan ide atau konsep pada kehidupan sehari-hari. Menuliskan atau memodelkan masalah, Pak. Sesuai dengan kehidupan sehari-hari, sesuai dengan bentuk aljabar. Ya, ya sudah. Hanya 7 indikator diukur oleh 7 alat. Ya, sudah sesuai dengan indikator itu. Pokoknya targetnya kan kita soal ini mengukur indikator ini kecapai ya. Masalah soalnya seperti apa nanti kan gitu. Iya, Pak. Oke, terima kasih Bu Lina. Ada yang mau ditanyakan dari ini kawan-kawan? Silakan. Atau memberikan saran Pak atau mau nanya Pak, ya, sebenarnya waktu bikin tugas ini agak sedikit bingung di materi ya Pak. Apakah semua cakupan yang kami kerjakan ini memiliki apa namanya, ini berlaku untuk semua materi, misalnya berpikir kritis, pemahaman konsep, pemecahan masalah, kemudian yang apa namanya, apalagi nih, untuk penalaran deduktif, koneksi, terus apa namanya,
berkomunikasi matematis itu bisa berlaku untuk semua materi, atau misalnya ada materi-materi tertentu yang harus misalnya yang harus memakai penalaran deduktif. Ini tidak bisa untuk komunikasi matematis. Nah, ini untuk yang berpikir kritis harusnya kalau misalnya tingkatnya agak hot dikit untuk yang berpikir kritis. Seperti itu, Pak. Karena saya waktu ngerjakan ini bingung dengan materi gitu, Pak. Ya, materi kalau dibagi aljabar, geometri, statistik gitu kan, semua bisa kan gitu. Terus ya maksudnya Bu Siska kan spesifik materi kecil kan gitu kan. Iya, Pak. Nah, ya belum tentu. Hanya tidak semua bisa. Tidak semua bisa mengukur itu. Hmm, Pak, contoh yang jadi bentuk aljabar ya, Pak. saya agak Aljabar. maksa berarti kemarin. Nggak apa-apa. Paksa nanti Coba. mau nggak kan gitu kan. Coba tahu kan, Pak. Iya. Soalnya dipaksakan ke bentuk aljabar semua gitu loh, Pak. Saya Oh, lihat punya Ibu Lina kan, Nah, yang pertama tadi beliau bangun ruang bukan. kan. Nah, yang ini sudah ke bentuk aljabar. Oh, berarti boleh, nggak harus satu materi gitu. ya materinya bebas ya boleh. Dipaksakan boleh juga nanti kan pada saat tesisnya kan satu materi gitu. Nah, di situ. Tapi bisa jadi ada yang tidak bisa. Mau ditampilkan boleh Bu Siska. Oh iya, Pak. Sekilas. Iya, Biar Pak. nanti disaksikan yang lain. Iya, Pak. Baik, teman-teman, saya stop share. Ya, Kemarin saya ambil materinya ini beda-beda, Pak, karena di tesis kami kan nggak ada variabel itu, Pak. Jadi saya nggak fokus ya itu ke tesis. oh ya ya ya. Nah, kalau Bu Siska langsung fokus ke tesis, jadi dapat ini gitu ya maksudnya. Enggak, Pak, berhubung kemarin bentuk aljabar ya sudah dipaksakan dulu ke bentuk aljabar gitu-gitu. Sementara yang tugasnya ini mengenai berkomunikasi matematis sama berpikir kritis. Ya. Mau membuat berpikir kritis bentuk aljabar gimana gitu kan ya. Iya, Agak jadi susah agak ya, maksa. Pak. Makanya saya mikir tuh yang tugas saya ini agak maksa gitu loh, Pak. Ayo Hmm. sudahlah bentuk aljabar berpikir kritis agak susah-susah dikit gitu. Boleh Bu kalau mau ditampilkan Bu. Boleh, Pak. Ya, supaya ini kan kita saksikan bersama. Kalau kemarin baru Bu Siska ragu. Kalau nanti sudah bersama-sama kan mantap. Ini boleh, ini tidak kan gitu. Ya, Pak. Tunggu sebentar ya, Pak, karena pakai Chromebook sekolah. Jadi bingung gimana nampilkannya nih. Itu Chromebooknya Suara si laptop siapa? Nadim. Jadi Pak bukan Nadim. nih. Karena suara yang laptop nih kecil kalau Iya. pakai Nah, laptop. padahal kasus itu. Apa sudah kelihatan? Sudah. Ada, tapi di aku Ya. belum kelihatan. Nah, itu. Ampun. Nah, mana ini? Gak bisa bacanya. Hah? Diklik yang ini Bu, yang kiri, yang kecil-kecil itu, kayaknya PPT itu kayaknya. Coba, itu kan satu. Di angka 2 itu yang sebelah kiri itu. Coba tunggu, Pak. Kayaknya di dia Kan ini di nggak situ. nampak tampilannya, Pak. Iya, Nampak tampilannya. enggak. Oh nggak nampak. Di Oh, sini itu ada enggak. 1, 2, 3 itu Iya. slide. Ya, ada, Pak. Oh, nah ini. Kalau nggak Cantik. digerakkan
Oh, yang nampak Bu Siska sekarang. Iya, di stop dulu, Pak. Itulah kalau pinjam tuh. Gak usah bilang-bilang ya Bu Ulfa. Mau pinjam kok bilang-bilang. Suara laptop Bilang. tuh kecil nian. Ada caranya ya? Jangan-jangan tadi Untuk nggak izin kepala sekolah dulu. enggak, udah pakai surat peminjaman. Kami kan kalau pinjam pakai surat peminjaman. Pakai dua, Satu Digerakkan laptop, yang satu. kiri kanan itu. Jangan tengah. Jadi Aku kirim standby aja ke Pak Kak ada Lina dua. ya. Oh, oke. Terus. Kak pelajari lagi gimana Zoom di sini nih. Ganti background aja nggak bisa. WA ya Kak. Nah, ya. Hentikan dulu. Nah, bentar dulu. Coba Kak, ini bisa nggak itu? Kelihatan. Kelihatan ini? Yang aku nih kelihatan kan? Kelihatan? Ah, udah Enggak. berarti ini aja. Oh, jadi. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan kawan-kawan, ini tugas saya yang saya bilang agak sedikit memaksa tadi. Jadi tugasnya itu berkomunikasi, membuat soal dengan berkomunikasi matematis dan berpikir kritis. Jadi landasan teorinya untuk definisi berkomunikasi matematis ini dalam pembelajaran matematika di NCTM 2000 menyatakan bahwa komunikasi matematis adalah kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide-ide matematika secara lisan, tulisan, simbol, diagram, tabel, maupun representasi lain untuk memperjelas pemahaman dan memperkuat penalaran matematis. Ini saya ambil dari buku dan artikel. Nah, dalam konteks pembelajaran, kemampuan berkomunikasi matematis membantu siswa dalam aktif berdiskusi, mengemukakan pendapat, serta menyampaikan hasil pemikirannya secara sistematis. Oleh karena itu, pengembangan kemampuan komunikasi matematis perlu menjadi perhatian utama dalam pembelajaran matematika, khususnya melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa seperti inquiry learning. Terus indikatornya berdasarkan NCTM 2000 dalam Sumarno dan Brudi. Indikator komunikasi matematis meliputi aspek lisan, tulisan, simbol, dan visual. Jadi bersumber dari inilah saya mengambil materi untuk membuat soal di bentuk aljabar.
karena dia memiliki simbol-simbol. Nah, di sini materi mata pelajaran matematika jenjang SMP kelas 7, soalnya 4 buah. Waktunya mungkin kurang ini, hanya 20 menit tertulis. Terus materi pokok bentuk aljabar. Kemudian capaian pembelajarannya, siswa peserta didik mampu memahami, menggunakan, mengkomunikasikan konsep aljabar untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual secara logis, sistematis, dan bermakna. Kemudian untuk indikator komunikasi matematis ada Ke soal 4. jam, gitu. Maksud soal ya Pak? Ya, Ini saya ambil proses kognitifnya atau levelnya ini di C3 dengan C4. oke. Yang pertama, untuk tentukan hasil dari 4 dalam kurung A kurang 3 ditambah 2A. Jelaskan proses penyelesaiannya. Jadi di sini untuk komunikasinya siswa dapat menjelaskan proses penyelesaian untuk penyederhanaan bentuk aljabar itu. Terus yang kedua, diberikan bentuk aljabar 5x tambah 3y kurang 2x ditambah 4. Pertanyaannya, tentukan pasangan suku sejenis. Sederhanakan bentuk aljabar tersebut, kemudian jelaskan alasan suku-suku tersebut dapat digabungkan. Yang ketiga, ini secara simbol juga, umur Ani adalah X tahun, umur Budi 3 tahun lebih tua dari Ani, umur Cici 2 tahun lebih muda dari Budi. Nah, pertanyaannya, tuliskan bentuk aljabar umur Budi, yang B, tuliskan bentuk aljabar umur Cici, yang C, jelaskan makna variabel pada soal tersebut. Yang keempat, perhatikan bentuk aljabar berikut, 2x ditambah 5 ditambah 3 kurang 1. Kemudian pertanyaannya, kelompokkan suku-suku sejenis, sederhanakan bentuk aljabar. Yang ketiga, tuliskan kesimpulan hasil akhirnya. Nah, itu apakah sudah termasuk ke dalam kriteria berkomunikasi matematis, kawan-kawan semuanya, Bapak dan kawan-kawan semuanya? Ya, komunikasi itu kan tadi tertulis, tadi bisa lisan, itu sudah masuk. Kemudian dengan ekspresi matematik, simbol. Nah, kemudian dengan menggambarkan, misalnya kan, komunikasi juga. Coba di atas tadi Bu, komunikasinya apa saja? Kriterianya tadi. Nah, Ini ya Pak. Secara tertulis, lisan, lisan, tulis, simbol dan notasi, ya, menyajikan masalah dalam berbagai representasi, ya, menafsirkan dan mengevaluasi ide matematika, menghubungkan ya, masalah kontekstual dengan model matematika. Oh, berarti sudah ya Pak? sudah. Walaupun agak maksa nih. Nah, ya, Coba. cuman mau semuanya belum kan? Misalnya dari situ menggambar, belum ada kan? Tapi kan masalahnya belum ada. Tapi yang sudah dibuat Bu Siska itu sudah mengukur kemampuan berkomunikasi. Ya Pak, siap Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Terus yang kedua itu ini kunci jawabannya, rubrik penilaian. Enggak usah. Yang kedua mengenai berpikir kritis. Definisi berpikir kritis menurut Bayer dalam Filsem 2008, berpikir kritis adalah sebuah cara berpikir disiplin yang digunakan seseorang untuk mengevaluasi validitas sesuatu, pernyataan-pernyataan, ide-ide, argumen, dan penelitian. Kemudian menurut Craven, Paul, serta Angelo dalam Filsem juga tahun 2008 memandang berpikir kritis sebagai proses disiplin cerdas dari konseptualisasi, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi aktif dan berketerampilan yang dikumpulkan dari atau dihasilkan oleh observasi, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi sebagai sebuah penuntun menuju kepercayaan dan aksi. Kemudian indikatornya
Kemampuan berpikir kritis memiliki beberapa aspek yang disajikan dalam tabel 1, aspek dan indikator berpikir kritis. Yang pertama, aspek fokus, ration, kemudian inference, situation, clarify, dan overview. Adapun indikator-indikator kemampuan berpikir kritis menurut R.H. Ennis tahun 1996 terdiri atas 12 komponen, yaitu merumuskan masalah, menganalisis argumen, menanyakan dan menjawab pertanyaan, menilai kredibilitas sumber informasi, melakukan observasi, menilai laporan hasil observasi, membuat deduksi dan menilai deduksi, membuat induksi dan menilai induksi, mengevaluasi, mendefinisikan dan menilai definisi, mengidentifikasi asumsi, memutuskan dan melaksanakan, berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini yang mungkin agak maksa juga ini Pak, yang ini masih tetap Ya. bentuk aljabar, tapi dilihat dari indikatornya kayak nggak nyambung ya. Jadi materi yang saya ambil masih tetap aljabar. Kemudian untuk indikator berpikir kritisnya ada menentukan strategi, menerapkan konsep, memodelkan, mengevaluasi. Masih cakupannya proses kognitifnya atau levelnya C3, C4. Nah, ini pertanyaannya. Nomor 1, sederhanakan bentuk aljabar berikut. 4x ditambah 7 dikurang 2x ditambah 5. Tuliskan langkah-langkah penyelesaiannya secara jelas. Oke. Artinya dari bagian berpikir kritis tadi sudah ada sebagian, tapi kan gitu. Tapi belum memuat semuanya. Sederhanakan bentuk aljabar. Nah, itu kan boleh dikatakan belum berpikir kritis ininya. Iya, kurang tinggi kayaknya, bikin masih sederhana ini ya Pak. Kayaknya ini lebih soal kepermodelan mungkin ya Pak. Misalkan kalau dari indikatornya kayaknya memang salah Pak ini. Sadar. Nah, ada kata merumuskan masalah, nggak juga dipahami. Merumuskan masalah. Sementara di sini nggak ada. Sedangkan nomor 2, perhatikan bentuk aljabar berikut. 3A ditambah 5B dikurang 2A ditambah 4. Ini pertanyaannya, tentukan suku-suku yang sejenis. Yang B, jelaskan alasan suku-suku tersebut dapat digabungkan. Yang C, apakah bentuk sederhana dari bentuk aljabar tersebut. Yang ketiga, nah yang ini mungkin agak sedikit nyambung. Seorang pedagang menjual kue tradisional Kaur. Harga satu kue jenis A adalah Rp dan harga satu kue jenis B adalah Rp2.000. Jika Ani membeli 3 kue jenis A dan 5 kue jenis B, tuliskan bentuk aljabar yang menyatakan total harga pembelian Ani. Yang keempat, perhatikan 2 bentuk aljabar berikut. A, 2P ditambah 5 ditambah 3P kurang 2. B, 5P ditambah 3. Tentukan apakah bentuk aljabar A dan B bernilai sama. Jelaskan alasanmu. Ya, memang berpikir kritisnya karena terbentur materi tadi ya, Bu. Kok makanya kok nggak kritis kan gitu kira-kira. Baru nyadar. Ya, Iya, Pak. ya itu karena kan materi tidak semua materi ada bisa, tapi terbatas kan gitu. Apa itu sih? Ya. Jadi sudah masuk tapi belum 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 penuh berpikir kritis. Karena ada yang aplikasi ada. Kalau komunikasi tadi kan memang otomatis mesti masuk komunikasi. Oke. Nah, kalau berpikir kritis ini kan kalau dibuat levelnya kan sudah level C4 kan? Iya, Pak. Ya.
Kalau C2, C3 belum. Belum. Sementara ini ada yang masih C3 misalnya kan gitu. Tiga. Iya. Nah, nah nanti kalau untuk tesisnya materinya bisa dipertimbangkan yang mana kalau mau berpikir Yap. itu satu. Ada pertanyaan yang lain, Bu, ke Pak Rodi? Nggak ada. Ada, Pak. Ya baik, Bu Sola. Jadi, ya terima kasih kesempatannya Pak ini. Jadi materinya Bu Siska ini berkaitan sama materi tesis saya. Tesis Oke, dan PIPM, yaitu berkaitan dengan komunikasi matematis. ya, Nah, berkaitan sama komunikasi matematis tadi kan saya lihat di indikatornya ada kemampuan komunikasi lisan dan kemampuan komunikasi ter apa sih ini mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis gitu. ya. Nah, itu apakah cukup Pak salah satunya? Misalnya anak itu mampu tertulis saja seperti itu, tapi tidak Hmm. bisa lisan atau dia hanya bisa lisan tapi menulisnya kurang kurang jelas kayak gitu. Seperti itu Pak. Apakah boleh salah satunya saja? Untuk Makasih. PIPM atau untuk tesisnya? Dua-duanya Pak. Saya cuma bedakan di bentuknya. Ada yang satu PIPM itu bentuknya LKPD. Dan materinya berbeda. Sedangkan kalau yang tesis itu bentuknya modul, materinya berbeda, tapi sama-sama meneliti tentang kemampuan komunikasi matematis, meningkatkan komunikasi Ya, matematis. jangan hanya satu atau dua, paling tidak tiga lah ya minimal lisan tertulis, terus ekspresi, artinya lebih Simbol. ya simbol ya di di situ jangan jangan terbatas hanya dua tiga. Paling tidak kalau tadi banyak indikatornya ya Ya. untuk tes itu empat misalnya. Kalau untuk Minimal 4 yang ada di indikator itu ya Pak ya. ya, tapi sebenarnya nggak ada batas rumus empat itu. Tapi kalau cuma dua kok rasanya ragu kayak Bu Siska kok nggak ada ini yang ya, paling tidak empat itu. Ya. Komunikasi kan misalnya saya gampangnya gini, ini komunikasi aja ya. Saya telepon Bu, ya sekarang sinilah. Nah, saya minta Bu Sola tolong buatkan banner bentuk segitiga siku-siku. Nah, udah selesai dibuat. Tapi kalau pertanyaannya, tolong buatkan banner segitiga siku-siku yang posisinya tambah syarat lagi. Misalnya sudutnya 30 derajat, salah satu sudutnya. Nah, itu kan sudah komunikasi secara lisan terus Bu Sola menggambar, Tulis. kan, gitu kan, menggambarkan. Ya. Misalnya seperti itu kan sudah komunikasi yang sederhana saja. Banyaklah kalau komunikasi. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bu. Oke, baik. Nah, cukup saya ini cukup ini ya Bu. Bu Siska, saya tambahin dikit lah. Mana ya?
soal. Saya memulai dengan validasi instrumen. Apa sih validasi sudah biasa, cuman ini mengembalikan maksudnya validitas. Ya, validitas itu kan bahasa sederhananya pokoknya sudah tepat mengukur sesuai ini. eh, apa, sudah tepat pengukurannya digunakan. Kan gitu bahasa bahasa sederhananya. Tapi di sini si Aira apa tuh yang memunculkan orang-orang psikometri itu validitas merujuk pada derajat dari fakta teori yang mendukung interpretasi skor tes dan merupakan pertimbangan paling penting dalam pengembangan tes, yaitu valid apa itu pengembangan tesnya. Nah, yang lain mengatakan bahwa validitas itu alat ukur sejauh mana alat itu mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Itu validitas menunjukkan dukungan fakta empiris dan teoritis terhadap interpretasi skor tes dan skor satu instrumen dan terkait dengan kecermatan pengukuran. Itu validitas. Jadi intinya seperti itu. Maka kalau nanti instrumen dibuat itu ada dukungan empiris, oh dicobakan datanya siswa. Teoritis, oh dilakukan panelis judgement expert ahli kan gitu untuk menginterpretasikan. Artinya di muaranya adalah dalam bentuk skor, tes, atau instrumen. Nah, validitas dikelompokkan menjadi validitas kriteria, isi, konstruk. Itu menurut pendapat ilmiah. Jadi validitas dapat diketahui melalui fakta keberadaan. Validitas sumber validitas dikelompokkan menjadi isi tes, proses, respon internal. Jadi intinya kalau validitas itu butir-butirnya, itemnya itu. Jadi keberadaan validitas suatu perangkat tes ini dapat diketahui melalui isi tes dan analisis empiris dan skor tes data respon. Jadi validitas berdasarkan kriteria itu menjadi dua. Ada ini kredit dari validitas. Ada prediktif dan konkuren. Jadi kriteria dimaksud adalah menjawab pertanyaan sejauh mana tes memprediksi peserta dia akan mendatang prediktif validity. Estimasi yaitu alat ukur tenggang waktu hampir bersamaan konkuren. Nah, konkuren itu validitas ini menunjuk pada hubungan antara tes skor dengan yang dicapai keadaan sekarang konkuren sekarang. Validitas ini dikenal sebagai validitas empiris. Jadi tes dikatakan memiliki validitas konkuren jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Nah, kalau validitas prediksi itu bila tes itu mampu memprediksi kemampuan yang akan datang ya. Itu validitas prediksi menunjuk pada hubungan tes skor yang diperoleh tes dengan keadaan yang terjadi di waktu yang akan datang. Sebuah tes dikatakan validitas prediksi mempunyai kemampuan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, cuma tentang validitas. Ya. Artinya apa sih validitas di situ sudah terjawab ya beberapa pendapat. Nah, selanjutnya validitas isi ditentukan berdasarkan justifikasi ahli, prosedur yang ditempuh agar instrumen tes tersebut valid. Nah, kisi-kisi tidak diukur, menentukan kisi-kisi yang akan diukur, dan membandingkan masing-masing soal dengan kisi-kisi yang ditetapkan. Nah, validasi isi ya ditentukan menggunakan kesepakatan ahli. Kesepakatan ya ahli yang dalam bidang yang sering disebut dengan domain menentukan tingkatan validitas isi. Dikarenakan instrumen pengukur misalnya berupa tes, angket dibuktikan valid jika ahli atau expert meyakini bahwa instrumen tersebut mengukur penguasaan kemampuan yang didefinisikan dalam domain atau konstruk psikologi yang diukur.
Nah, untuk mengetahui kesepakatan ini dapat digunakan indeks validitas yang dinamakan dengan yang diusulkan oleh ICANN atau indeks ICANN, indeks validitas butir. Maka nanti dikenal dengan indeks ICANN-V. Rumusnya nanti aja. Nah, kualitas konstruk ke kualitas isi dulu. Nah, apa-apa itu ini sebagai satu contoh soal, ini soal uraian. Validitas itu kan antara lain ya ini aspek yang dilihat. Oh, soal harus sesuai dengan indikator. Batasan, pertanyaan, dan jawaban diharapkan ruang lingkup harus jelas. Isi materi sesuai dengan petunjuk. Isi materi ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang sekolah. Rumusan pertanyaan menggunakan kata tanya, perintah. Ini yang kalau matematik tentukan aja ditulis pakai tanda tanya padahal perintah, gitu kan menjadi nggak valid. Adanya petunjuk yang jelas, adanya pedoman penseporan, hasil hal-hal yang menyertai tes seperti tabel, gambar, rumusan kalimat tes komunikatif, butir tes menggunakan bahasa yang baik. Wah, masih banyak. Ini hanya satu sampel checklist ini kan ya. Rumusan tes dipakai menggunakan kata kalimat tidak menimbulkan penafsiran ganda, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, maksudnya bahasa lokal yang tidak diketahui. Rumusan tes mengandung kata-kata yang dapat menyinggung perasaan peserta ujian, yaitu soal. Nah, untuk lebih mendalam, nah tugas kan gitu kan. Kelanjutan dari soal yang sudah dibuat itu, apapun soalnya, tidak masalah. Berikutnya adalah buat lembar validasi untuk soal yang sudah dibuat sesuai indikator kemampuan. Buat rubrik persekoran soal yang sudah dibuat. Nah, tadi Bu Lina sudah membuat. Nah, dikumpulkan sebelum kuliah minggu depan dalam PDF. Dikirim ke nah, ini. Di akhir kuliahnya itu. Untuk bekal nanti minggu depan berarti. Oke. Ada pertanyaan tadi tentang validitas PNP ke depan buat lembar validasi aja. Yang mana? Yang mengukur kemampuan-kemampuan itu. Itu bisa sumbernya ngambil sudah banyak. Mau ngambil AI, ngambil tesis, ngambil ini sumbernya di. Terus itu di ini jangan diambil begitu aja. Hanya disesuaikan, dimodifikasi. Nyicil untuk tesisnya kan gitu. Pak, Boleh bertanya, Pak? Boleh. Eh, Kenapa sih, Kak? ini, Siska. Ibu Lina duluan biar Pak. Oh ya, Kebetulan tadi membahas mengenai validitas ya, Pak. ya, Kemarin itu kami kan yang pengembangan itu validitas soalnya hanya validitas apa sih namanya ahli gitu Pak, nggak ada ngitung-hitung pakai apa namanya empiris. Itu sebaiknya gimana itu Pak? Kalau untuk kan kami rata-rata pengembangan kecuali Pak Rodi kualitatif. Tapi pengembangan itu sebaiknya validitas soalnya itu empiris atau hanya expert judgment yang cuman cukup ahli saja Pak yang mengatakan bahwa soal itu bisa dipakai gitu Pak. ya. Prinsipnya adalah soal mau dipakai itu kan sudah standar kan gitu. Nah, standar itu kan ada kriteria sudah di pertimbangan ahli validitas secara kualitatif tadi kan dikoreksi. Nah, akan lebih standar lagi kan di try out kan, dicobakan empiris. Jadi yang lebih baik ya dikualitatifkan ahli dan empiris.
Tapi kalau empiris saja juga ya boleh juga. Kan tanya mana yang lebih baik. Standar kan gitu. Diuji cobakan. Nah, uji coba tes itu misalnya kan Bu Lina kelas berapa yang di tesnya untuk Tesis. Yang tesis, Pak. Apa kelas yang tugas itu? ya mana aja lah. Yang tesis itu kelas 9, Pak. Kelas 9. Nah, kemudian uji coba tes loh ini tesnya maksudnya. Uji Iya, coba Pak. tes di kelas 10 boleh saja. Kan yang penting sudah pernah Belajar ya, Pak. belajar. Itu untuk uji cobanya. Boleh kalau mau diuji cobakan. Nah, kalau tidak ya Oh, sudah distandarisasi tapi oleh ahli kan guru. Ya, kadang bahasanya si ahli dengan bahasa murid kan beda gitu kan. Oh, ini iya, ahlinya Pak. Kadang bahasa murid itu. tidak ngerti. Jadi boleh tidaknya seperti itu. Berarti kalau misalnya tesis ini tidak hanya valid aja ya, harus daya pembeda, reliabilitas, tingkat kesukaran juga. Harus empiris kan, Pak. Ya, Empiris. soalnya itu Ya, kalau tesis ya, Kalau tesis, kalau yang PPM ahli aja lah supaya boleh cepat. ahli ya, Pak. syukurlah, syukurlah. Yang terutama dengan saya ya. Ahli Iya, aja. aduh, Iya ya, Pak. dengan Bu Esti. Tapi Itu Bapak khusus untuk kami ini berdua dengan Ulfa. Ya, tapi Bapak ini pembimbing apa? Pendamping saya juga. Ikut juga berarti sholat. ya. Harusnya Karena ya. kalau PPM itu kan ini, dikejar waktu kan, Iya, Iya, Pak. dikejar Bapak. waktu. Kalau mengerjakannya urut proposal, latar belakang, teori, metode, terus instrumen, nah materinya sudah lewat. Nah, gitu kan khawatirnya. Iya, Pak, betul. Udah lewat. Apalagi Iya, mau libur, Pak. Hilang. khawatirnya itu. Dijurit itu. Deh, yang benar. Jadi tadi maksudnya itu supaya kerjanya simultan kan. Oke, instrumen instrumen untuk kan instrumen yang mau di ini kan mendesak kan. Materinya diajarkan, nah sudah datanya sudah kepegang. Nanti kan bab 2 sudah kasar sudah ada supaya tidak menyimpang. Latar belakang bisa maksudnya begitu. Kalau PPM kalau SAT tuntutannya lebih ya lebih sederhana. Prinsipnya adalah praktek pembelajaran di kelas dan itu diamalkan kan gitu. Itu Bu Lina. Tadi Bu Siska nggak jadi tanya. Itu sama. Jadi Pak nanyakan yang kan tadi validasi soal kan, validitas soal. Ya. Nah, soal yang kedua saya tadi berpikir kritis boleh diganti, Pak. Diganti. Ganti Maksudnya materi diganti. mungkin maksudnya, Pak. Ganti. Ganti soal yang tadi. Ganti soal yang tadi, Pak. Oh, boleh aja. Digantikan tadi kurang apa namanya levelnya kan kurang ketinggian masih Oh. C3 kan. Boleh. Saya ganti dulu baru di validitas gitu, Pak. Ya. Ya, Pak. Boleh. Lembar validasinya yang dibuat ya. Bukan memvalidasi. Instrumen saja kan, Pak? Belum divalidasi ke ahli kan, Pak? Oh, Instrumen belum ya. aja. Baru Nanti kalau instrumen jadi aja ahli dulu. nanti nggak selesai. Oh iya, Pak. Jadi udah kejauhan mikirnya, Pak. Oh, iya. Instrumennya saja. Oh iya Pak, dan langsung wisuda. Atau yang Bapak tampilkan tadi kan, Pak? Yang kayak gitu kan, Pak? Iya. Instrumen sama persekoran tadi ya, Pak. Apa tadi saya lupa. Iya. Iya. Saya kirim aja ke Iya. Parodi ya. Validasi bersuara. Ke grup aja, Pak. Grup Pak, kita ada. Oh iya, grupnya ada ya. Iya, Pak. Ada grup apa Ada yang evaluasi gitu. evaluasi.
Grup apa? Evaluasi. Evaluasi, Pak. matematika. Evaluasi. Kebanyakan grup bingung saya. Evaluasi. Kok nggak muncul? Evaluasi pembelajaran matematika. Oh, evaluasi pembelajaran matematika ya. Ya, ada, Pak. Ada dokumen. Nah, sudah saya kirim. Oke, baik. Ada lagi? Rasanya cukup. Kalau cukup, ya kita sampai di sini aja dulu sudah. Tunggu besok lagi. Ya. Sore. Ya, Pak, foto dulu kayak Oh, Pak Rodi, nyiapin. Boleh, Pak Rodi. foto, Pak. Oke, siap ya. Siap posisi, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oh, ulang. Ulang ya. Posisi siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Pindahkan dulu. Oke, sekali lagi. Nah, pakai pose. Eh, 1, 2, 3. Oke, sudah. ya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sudah sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Nah.